Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana pastinya. Nah, oke teman semuanya, hari ini kita punya segmen baru, yaitu segmen podcast ngobrol santai dengan para suhu-suhu yang ada di dunia perkomputeran. Nah, di sini saya sudah mendatangkan seorang narasumber dari Surabaya, bro. Ini adalah seorang vendor kami yang udah nyuplai kami mulai tahun 2018. Buat teman-teman yang 2018 sekolah, orang ini udah jualan komputer, bro. Oke, kenalkan, inilah Ko Samuel. Siap. Dari CGM 11. Halo, salam kenal. Saya dari CGM 11 Komputer Surabaya. Jangan lupa subscribe CGM 11.computer di sosmed dan di YouTube, Instagram, dan lainnya. Nah, orang ini menurut saya serakah, bro. Udah jualan nih banyak, main project, distribusi. Sekarang mau main YouTube. Serakahnya minta ampun, tapi ya Cina, tak apa-apa. Kita serap ilmunya juga di dalam obrolan kali ini. Nah, yang jelas gini ya, gue ya. Saya mau tanya-tanya seputar jualan. Tapi sebelum lebih deep, saya mau ngawali dulu. Indis ekonomi gimana jualannya? Kalau secara overall ya, kita ngomong overall untuk project stabil, retail ya oke lah. Distribusi kalau orang-orang bilang turun, di CGM ini cenderungnya stabil. Nggak naik, tapi ya nggak terlalu turun kayak gitu. Jadi stabil, stuck kayak gitu sih. Jadi ya syukurnya. Mungkin ya kembali lagi ya, karena itu tadi kita ngomong serakah ya. Jadi semuanya Semua kita segmen disikat. Masuk akal. Tapi memang serakah kok buku yang satu ini. Cakep di serakah. Nah, pertanyaannya gini. Dengar-dengar juga ini ya. CGM sekarang itu lebih ngarah ke segmen CCTV. Betul. Betul nggak itu? Betul. Nah, kebetulan nih ya. Saya kan jualan komputer, jual VGA, komputer dan lain-lain. Tapi kalau CCTV, saya jualan cuman ilmunya cetek nih kok. Gimana? Tolong dibantu informasinya. Dan barangkali nanti teman-teman ini yang dengar bisa dapat insight-nya waktu milih CCTV yang bagus, murah dan berkualitas. Gimana aku ceritanya gimana? Jadi gini, segmen CCTV ini bisa dibilang terbagi ada 3 ya. Kalau menurut saya ya, kita ngomong rumahan, pabrik ini juga bisa termasuk kayak home industry juga, ya kan? Sama kayak pertambangan atau laut kayak gitu ya. Jadi ada 3 segmen gitu loh. Jadi bagi teman-teman mungkin kalau misalnya, waduh saya ini budgetnya minim ya kan, cuman butuhnya 1-2 kamera. Tapi kadang orang itu menyarankan, toko-toko itu menyarankan, oh harus pakai minimal 4 ya kan. Betul. Nah, kalau saya cenderung tergantung nih kebutuhannya seperti apa dulu. Misalnya nih katakan, oh aku nggak perlu lihat di TV, tapi aku cukup bisa lihat dari handphone aja ya kan. Nah itu bisa pakai kayak kita ngomong kalau bahasanya itu kamera wireless kayak gitu loh. Babycam nggak? Bukan? Babycam seperti itu. Tapi kembali lagi nih, babycam pun juga bisa ditonton di monitor kayak gitu loh. Jadi tinggal kita belikan alatnya yang namanya decodernya DVR kayak gitu sih. Betul. Oke, nah pertanyaan saya gini ya, ini use case ya. Kebetulan ini teman-teman, saya lagi renovasi rumah dan disarankan sama arsiteknya itu pakai 4 titik. Tapi menurut kebutuhan saya, ini saya cuma butuh 2 titik. Yang pertama, hemat budget. Betul. Terus yang kedua, saya juga dengan 2 titik ini sudah mengcover area yang kira-kira itu sudah bisa dibilang berbahaya lah atau tidak terjangkau. Nah ini sing bener gimana nih? Sama satu lagi ya pertanyaan terakhir ya. Ketika dari 4 saya pilih kedua, ini lebih baik saya pakai yang babycam aja tanpa DVR atau wajib pakai DVR? Karena mengingat untuk kondisi di perumahan yang saya tinggali, ini alhamdulillah untuk sistem keluar masuknya cuma one gate system, tapi ya tadi di area perumahan ini memang tidak memiliki pengamanan CCTV. Kalau menurut saya ya bos ya, kalau saya sih kalau memang nggak suka pakai kabel, lebih baik mungkin pakai wireless tetap ya. Jadi tetap pakai babycam wireless ya kan. Yang pertama juga karena kan wireless juga sudah tanpa kabel, instan pemasangannya juga ya kan, nggak perlu terlalu ribet lah kayak gitu. Itu cukup satu power saja ya? Betul, cukup pakai stop kontak aja, satu power, wifi, selesai. Itu aja sih, sesimpel itu. Daripada kalau pakai kabel kan kita harus tarik kabel dulu, memasukkan ke dalam mungkin plafon kayak gitu. Maintenance malah maintenance-nya tambah lebih susah juga. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah kalau untuk keamanan nih, misalnya kita babycam, dengar-dengar kan ya sepengalaman saya ini browsing juga,
Kalau pasang baby cam itu penyimpanannya juga nggak bisa lama, 1 minggu doang, karena tergantung kapasitas storage yang kecil. Nah itu ya apa itu? Nah, jadi gini, kalau kita ngomong storage ya, Yes. storage sendiri kan micro SD ada yang sampai 1 tera, Tapi larang. tapi harganya mahal memang. Nah, caranya gimana? Ya apa? Caranya kita tinggal ya itu tadi, beli decoder tapi tanpa kabel. Jadi nanti decodernya itu disambungin pakai IP yang sama dengan WiFi-nya, kayak gitu. Decoder ini apakah DVR itu? DVR betul. Oke. Tapi kan kita cari yang namanya simple ya. Jadi kadang itu kita kasih tahu ya, kadang toko-toko itu maunya biar apa namanya itu Cek tukune akeh. cek itu kalau Cek bahasa tukune banyak. bahasa kasarnya itu belinya kalau bisa semua dihajar ya kan. Tapi kalau Harus geli. ya kalau saya sih lebih Hati-hati, bro. menyarankan, lebih tepatnya saya lebih menyarankan sih kalau bisa di budgetnya dikurangin dari perkabelan apa kayak gitu ya. Cukup aja beli DVR, suruh dia settingkan aja. Gimana caranya? Ya dia tinggal disettingkan, di IP-nya disambungin, disamain. Itu aja sih. Selama ada WiFi, semuanya pasti terkoneksi dengan sama. Kayak gitu. Nah, ini ngomongin kan itu simpel ya Bu ya. Yes. Tapi bayangan saya cost-nya itu berapa? Kalau- Atau ya, misalkan sebelum pertanyaan lanjutannya adalah BBM kan ya banyak kok. Betul. Sing bagus iki aman. Murah bagus. Aku pengennya murah bagus. Nah, kebanyakan nih Iya, Pak. customer ini kan lihatnya di online ya. Kalau di online itu Betul, rata-rata ya. kan ada yang kamera harga 100 ribuan, 200 ribuan, Budgetin ya kan. Tapi menurut saya ya, kalau kita benar-benar pemakaiannya lama, lebih baik kita keluarin cost-nya ya mungkin agak mahal dikit ya, tapi nggak terlalu mahal. Itu kalau saya lebih cenderungnya ke SVC. Oke, SVs sing harga piro iku? Bu? Itu SVC itu harganya sekitar 300-400. Oh ya lumayan sih, nggak terlalu mahal. Nggak, ya masih oke lah batas Ini normal. wireless ini ya. Sudah wireless wireless. kayak gitu. Dan tinggal plug and play aja, simple kayak gitu. WiFi dikoneksi sama decoder Betul. atau DVR tadi. Betul. Atau kalau misalnya mau lebih murah lagi ada punyanya brandnya Fiji, Tapo kayak gitu. Oh ya, ini murah Tapo Ya. atau VJ. Ya. Harga piro iku? Ini harga sekitar 200 something kayak gitu. Murah, Bro. Kurang lebih seperti itu. Tapi Ribuan. kualitasnya, ketahanannya itu lebih oke daripada kita ngomong brand-brand Cina yang ada di onlinean. Gitu loh. Kenapa saya nggak menyarankan? Yang pertama, pengaplikasiannya agak susah kayak gitu. Menurut saya. Lah, tadi kan misalkan aku butuhnya 2 titik ya, balik Yes. lagi yang use case saya. Ya. Butuh 2 titik, berarti aku cukup beli yang 300-400 ini 2. Betul. Terus aku butuh 1 decoder 1. Betul, sama Satera. harddisk. Betul, kayak gitu. Satera lagi harus sepengalamanku juga ini. Ya. Harddisknya untuk CCTV ini beda apa enggak? Beda kan? Beda. Harus ungu kan? Betul. Harus Ungu yang kan? khusus video Surveillance. CCTV. Betul, Iya, betul, surveillance. ya. Surveillance. Kayak gitu. Beda bro, ini aku kemarin juga habis dari eventnya Surabaya, sedikit cerita ini kok ya. Ya. Jadi harddisk untuk CCTV itu memang berbeda sama harddisk untuk kebutuhan PC-mu sehari-hari. Betul. Karena dia itu akan otomatis ngehapus 30 hari perekaman terus menerus. Jadi kalau jedani. Dia akan Numpuk terus. Kayak gitu. Jadi kalau kamu pakai harddisk yang biasa, kayak harddisk WD Blue, dipasangin di CCTV, bisa, iya bisa, tapi gak awet. nggak lama usianya. Usianya dikit. Nah, mendingan sekalian sing harganya piro sih saiki? Kalau Satu teranya. nah ini kita Ini ngomong kayak storage ya. 1 tera Saat itu ini tuh storage 4 juta. itu lagi tinggi kayak gitu. 1 ya. tera ungu. 1 TB. tera ini bisa 1 jutaan. 2 jutaan Lebih bahkan. lah. Iya 2 jutaan kurang lebih. Soalnya sepengalamanku sekarang ini untuk yang WD Blue aja Ya. 2,8. Nah, storage kan ada 2 macam nih. Nah, ya apa itu? Ya apa itu? Ya apa Storage itu? ini kita ngomong 2 macam ini gimana? 2 macam ini ada yang kelas murah. Oh, iya. Ya lali aku. Oh iya benar. Storage ini ada yang kelas murah, Paham, Pak Bos. paham. Jadi kita bilang ada yang Bisa bilang garansi. reform nggak ini? Langsung boleh nggak Om? Boleh. Ini memang kita ngomong refurbish. Refurbish ini bukan dibilang second ya, tapi memang barang yang dari pabrik itu didaur ulang kayak gitu sama mereka, dijadikan makanya namanya refurbish kayak gitu. Jadi kalau dulu sebelum pabrik Sigit terbakar ya kan Oke. di Thailand, Sigit itu mengeluarkan namanya Sigit label hijau. Tahu. Nah, Oke. Sigit label hijau itu kan ketika SN-nya dicek di websitenya Sigit, itu terdeteksi Ya muncul. resmi ya. Lah, kan? refurb nggak 6 muncul. bulan. Kalau refurb itu nggak muncul. Nah, terus awetnya ya apa itu? Kita ngomong refurb lah ya. Kita Ya. ngomong refurb.
Kira-kira menurut Bagule nih, Ya. ketahanannya ya apa? Kalau saya sendiri secara Antara angka 1 sampai 10 ya. siap. Kalau secara pribadi sepengalaman saya, Ya. ya mungkin 7 lah ya. Tapi harganya Harganya lebih murah. jauh lebih murah. Oke. Ini bukan promo. Betul, Tergantung kantong masing-masing ini, Bro. Ya, tapi kembali lagi ya, Ya. kembali lagi maksudnya gini, kalau secara memang budgeting, ya lebih baik saya menyarankan pakai yang RFI itu Yang tadi. ngasih, yang RFI. RFI. Tapi kalau memang Berapa ada sih uang, RFI? Kita kasih persentase harganya aja ya, nggak apa-apa. jadi gini, contoh kita katakan RFI Revolve-nya 1 tera, satu sama-sama tera, 1 tera. itu sekitar 800-an. Revolve ini ya. Ya, 800 sekian. Ungu. Surveillance. Surveillance ungu. Waduh, murah pol. Tapi kalau kita ngomong resminya itu sekitar 2 jutaan. Lebih. Ya, kurang lebih 2 jutaan something kayak gitu sih. Soalnya seingatku WD Blue 2,8. Betul, Surveillance pasti 3 lebih. Betul, kurang lebih seperti itu untuk saat ini. Berarti 5 kali lipat, 6 kali lipat. Betul sekali. Tapi lagi CCTV aman nggak, Bu? Aman. Tapi ya Pasti, kembali tenang. lagi. Tapi kembali lagi ya, kita ngomong barang elektronik. Oh, tergantung budget. Oh, ya. Sama Pak budget Pul mesti juga ngomongnya ini. gitu biasanya. Tergantung anggaran. Semisal anggarannya ada, ya beli sekalian bagus. Betul. Tapi kalau anggarannya terbatas, otomatis kita harus menyesuaikan. Nah, mungkin insight-nya itu, Bro ya. Terus barangnya ada refresh sama enggak, tetap ada Space-nya juga. ada kelebihan kekurangan masing-masing lah. Betul. Oke. Nah, misalkan itu use case-nya tadi saya ngitung 800 pakai hard disk. DVR-nya berapa kalau DVR? DVR sekitar 500-an. 500 sampai 800. Ya. Nah, bagus ya. Ya. 500 800 1,3. Betul. Kemudian ditambah Kamera 300 600-an. 600-an. 1,9 udah nyala. Betul. Penting ada wifi di rumah. Betul. Itu cukup, Gus ya? Cukup. Tapi Sekarang kalau ya? benar, tapi kalau memang ada dana lebih, ya bisa dialihkan yang ke analog tadi. Cuman ada perbedaan juga nih, Bos, antara wireless dengan analog nih. Analog ini kan yang pakai paham. kabel, ya kan. Paham. Nah, sedangkan kita ngomong spek, wireless jauh lebih unggul. Unggulnya Fiturnya kenapa? dia, Bang, Fiturnya kayak gitu loh. Jadi fiturnya ini banyak. Bisa sensor alarm. Jadi ketika ada orang masuk, dia bisa berbunyi, ya kan. Bisa detek orang, detek binatang kayak gitu. Terus juga bisa kita atur juga settingannya kayak gitu sih. Oke. Nah, ini lumayan nih insight-nya buat saya pribadi. Nah, Mungkin kurang teman-teman lebih juga seperti mengalami itu. hal yang sama ya. Jadi ketika kita butuh CCTV karena namanya keamanan untuk diri sendiri kan Ya, itu juga betul, prioritas betul. ya. Mungkin buat teman-teman yang areanya sudah tercover CCTV oke, tapi kalau memang tidak tercover CCTV, nah caranya untuk beli tipsnya kayak tadi. Kalau nggak mau, istilahnya kalau budgetnya terbatas, mungkin kita lihat dari grade komponennya. Oke, gitu. Kalau Bang sendiri nih, ya siap, menurut siap. Abang kan sudah lama bermain di dunia laptop nih. Oke. Nah, untuk saat ini laptop apa yang signifikan nih? Dalam hal apa itu maksudnya signifikan kayak gimana? Signifikan ini kan karena sekarang ini harga laptop kan juga cenderung tinggi ya kan. Apa yang disarankan, yang baik dan yang pantas untuk dipakai? Wah, ini teman-teman harus banyak tahu ini nonton konten tiap hari ya, pasti. Ya gampangnya gini sih kalau kita ngomongin soal dunia perlaptopan, Yes. yang pasti harganya makin kesini makin naik. Ini akan terus sampai akhir tahun dan di 2027 infonya masih akan seperti ini sampai 2030. Wih, ini isu yang saya nggak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan juga. Tapi yang jelas dari harga kenaikan yang terus menerus, ini kita lebih wise aja. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman kondisinya sekarang udah pada masuk tahun ajaran baru, entah sekolah ataupun kuliah, kita tahu dulu nih laptop ini akan kita pakai buat apa. Semisal kalau untuk sekolah, entah tingkat dasar atau menengah, rata-rata sekarang itu minimum kebutuhannya harus pakai Core i3. Nah, Core i3 sekarang ini budget paling murah di angka berapa ini Pak Bos? Untuk brand ternama, Yes. 89. Wih. Udah ada yang 11. Nah, kalau untuk brand lokal atau mungkin brand yang memang tidak besar di laptop, Ya. contohnya brand-brand kayak SPC dan lain-lain, itu kita masih bisa dapat di harga 5 sampai 7. Atau alternatifnya mungkin Ya. kita ambil yang AMD Ryzen, mereka masih di brand-brand yang bukan ternama, speknya dapat Ryzen 5 atau Core i5 gitu. Cuman gini Pak Bos, Ya. menurut saya
enak beli laptop second atau baru ini? Nah, iki kebetulan kemana aku habis bahas sih sebenarnya Pak Bos ini, Pak Bos. Jadi siap. kalau untuk second apa baru, ini kita lihat yang pakai siapa. Yang pakai ini semisal untuk kebutuhan pelajar, terutama tingkat dasar sama menengah, saya lebih menyarankan pakai baru. Alasan yang pasti adalah kalau laptop baru itu coverage-nya bisa lama. Oke. Jadi ketika yang belajar menggunakan ini masih nggak tahu apa-apa terus rusak, ini nggak usah worry keluarkan budget ekstra waktu rusak. Sementara kalau untuk para pekerja yang kerjanya wis crowded, file-nya harus tiap hari dikerja data dan lain-lain, saya menyarankan untuk tetap be wise dalam kebutuhan. Kalau memang crowded ya nggak apa-apa, kita menurunkan ego beli second, tapi tetap ada ilmunya. Kalian bisa milih mungkin baterainya yang bagus, layarnya fungsi normal dan lain-lain. Ini menjadi salah satu tolak ukur biar laptop yang kalian beli supaya awet dan tahan lama. Nah, Gitu. karena CGM kan bergeraknya di bidang hardware nih Pak Bos. Berarti kan iya, kita lebih pro PC nih, sedangkan Bang Udin kan pro-nya di laptop nih. Agak berseberangan. Agak berseberangan nih. Iya, Nah, menurut jadi gimana? Bang Udin nih, lebih suka PC atau laptop nih? Kalau saya pribadi, saya butuh dua-dua nih, Bu. Gitu. Kalau suka-sukanya kerja, stay Yes. di tempat kita, di kantor kita, aku pasti PC. Tetap PC ya. PC. PC itu menurutku juara karena layarnya enak gede. Terus kita mau ngapa-ngapain pasti nyaman. Berarti PC nggak boleh dibuang ya? Oh jangan. Ya tapi tergantung speknya. Tergantung speknya. Siap. Kemudian kalau laptop ini saya tetap butuh karena laptop ini akan mempercepat kinerja saya waktu saya lagi nggak di tempat dan mungkin saya lagi presentasi sama klien atau mungkin sama ya adalah 1-2 vendor dan lain-lain, ini akan tetap saya butuh. Dan enaknya kalau ini satu ekosistem misalkan Windows jadi filenya enak, kita nyaman di cloud, kita tinggal buka-buka. Kan zamannya sekarang kayak gitu, terintegrasi semuanya. Itu sih menurutku. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Bos. Gimana? Dari saya. Kalau saya kan suka duka jual PC ini kan ibaratnya itu sudah sunrise-nya ya. Sudah mentoknya lah ibaratnya. Nah, kalau laptop ini gimana nih suka dukanya? Apalagi kalau sekarang kan kita lihat pasar marketplace ini gila-gilaan. Gimana persaingannya di marketplace ataupun offline-nya gimana nih? Nah, kalau pertanyaannya gitu, jawabannya pasar laptop dengan persaingan saat ini memang dibilang berdarah-darah sih. Maksudnya berdarah gimana? Brand-brand besar mereka buka toko sendiri. Let's say kita bilang Polytron, yang ekspansinya gede. Dia sekarang juga jual laptop, juga punya EV dan lain-lain. Nah, kadangkala dia distribusi, dia juga buka toko, itu juga menjadi salah satu kompetitor yang tidak mungkin bisa kita kalahkan. Tapi tetap kalau kita ngomongnya untuk apa ya istilahnya ya, sukanya gimana ya dengan edukasi yang ada di sosial media. Ini kadang brand besar itu mereka juga tidak coverage dengan sempurna untuk konsumen yang beli di mereka. Katakanlah produk itu habis beli, kemudian ada errornya dikit, nggak bisa email dan lain-lain. Ya misalkan kamu beli di official store, aku bisa bilang itu nggak mungkin akan langsung direspon. Tapi kalau kamu beli di tempat kami, ya sedikit promo ya. Pasti kita coverage, kita ajari, kita kasih tutorial dan lain-lain. Itu yang mungkin salah satu celah-celah yang bisa kita maksimalkan. Karena belum tentu gede bagus, enggak lah. Kadang gede bagus tapi jauh. Kalau kayak kamu beli yang di tempat dekat kan ada apa-apa juga bisa. Terus terakhir tadi kan nanyanya terkait marketplace ini gimana? Mungkin saya menyoroti di sini ngomong masalah biaya admin. Ya tahu ya. Nah akhir-akhir ini kan kemarin ada informasi bahwa ada dikenakan pajak tambahan 0,5%. Betul. Nah kemudian gak jadi, tapi ditunda. Nah sebenarnya ini ya tetap aja. Kalau kalian sebenarnya beli di marketplace bro ya itu bukan malah murah karena potongannya semakin gede. Karena misalnya harga ini ya, contoh let's say harga laptop itu kita kulai ya, apa bahasa Indonesia nih? Belanja. Kita bukan belanja itu kulak apa kita stokis pertama kali budgetnya misalnya 5 juta. Kita jualan itu biasanya marginnya antara 300 sampai 500 itu tergantung spek. Ya. Nah, tapi kalau kena marketplace potongannya 5%. Tak lebih Pak Bos. Bisa lebih kadang. Loro tambah 0,5%. Jadi dengan kondisi admin saat ini kadang user itu dimanjakan sama
untuk apa namanya? Untuk pembelian praktis dapat voucher-voucher murah. Ya. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu bahwa kalau beli di offline itu sebenarnya lebih murah. Oke. Cuman ketemunya mereka nggak ngecek aja. Ya. Nah, jadi tetap kritis dalam hal membeli. Terutama kalau budgetmu mepet. Dilihat di marketplace berapa, terus cat toko langganan misalnya jual lebih murah dengan kelebihan benefitnya. Kalau ada apa lebih enak, ya better itu. Atau mungkin sama, better itulah. Berarti kalau cari laptop jangan lupa offline-nya di Karisma Kencana. Boleh. Itu paling boleh lah. Yang penting infonya jangan sampai kamu salah beli. Cek budgetmu selamat. Pokoknya di situ sih. Oke, kemudian saya mau tanya ini the last but not least. Kira-kira kalau disuruh milih nih Kok. Ya. Dari CCTV yang Koko jual atau mungkin yang ada di Indonesia, merek apa aja yang terbaik? 3 aja. Kalau menurut saya secara pribadi ya, pribadi mungkin nomor 1 Hikvision. Hikvision ini kan brand nomor 1 di China ya. Oh ya? Betul. Oke. Kayak gitu. Dan di Indonesia pun juga dia salah satu brand cukup bagus sih. Aku pakai ini memang. Ya. Nah, Hikvision ini di range harga kalau misalnya 4 titik sekitaran 4,5-an. Itu sudah all in terima jadi kayak gitu. Kedua ini ada di Hilux ya, kayak gitu. Hilux ini tetap masih satu anak perusahaannya Hikvision. Kayak gitu. Jadi masih satu anak perusahaan Hikvision, tapi dia ngeluarin yang low budgetnya kayak gitu. Jadi versi light-nya betul, ibarat kalau Samsung itu ada light-nya itu tadi ya. Dengan budget 4,5 kalau Hilux ini mungkin bisa di 3 juta. Kayak gitu. Jadi lebih murah. Itu sudah all in juga sama pemasangan. 4 titik. 4 titik juga sama. Oke. Nah, yang ketiga ini ada Zenix sih. Apa ini? Zenix ini brand menurut saya cukup murah juga ya. Jadi fiturnya sudah lengkap ya kan, di harga range 1 jutaan kayak gitu. 1 juta dapat 4 titik ya kan, 4 kamera, perkabelan, power supply, hard disk pun juga sudah dapat ya kan. Include dan kameranya juga bukan kamera yang abal-abal ya. Jadi kameranya ini sudah memiliki fitur di mana kalau mungkin kamera yang lain itu ketika gelap dia ikut hitam putih, tapi kalau yang ini tetap berwarna. Oh, aku paham. Nah, terus kemudian yang nggak harus ada lampu itu ya? Betul. Jadi gelapnya nanti ini maksudnya memang gelap gulita. Gelap gulita dia akan terang kayak gitu. Jadi warna misalnya baju saya ini merah dan hitam tetap kelihatan di kegelapan. Aku punya SVC di depan ya gelap hitam putih. Hitam putih, betul. Kalau ini berwarna. Nah, dan kalau misalnya ada yang ngerasani ya kan, misalnya kalian dirasani misalnya kalau di kantor atau di rumah ya kan, ada yang ngerasani kalian bisa mendengarkan juga. Ini ada audionya. Ada fitur audio. Ada fitur audionya sama kayak baby cam itu di ya. Harga di 1 harga 1 jutaan, tapi sudah dapat all. Tinggal pasang kayak gitu. Itu menurut saya sih. 1 juta gitu, 1 juta biro. 1 juta sekitar 1,9-an. Oh, tak kira 1 juta bulan. Tapi sudah dapat all ya. Iya. Sangat murah sih menurut saya. Memang perbandingannya dari mulai Hikvision, Hilux sama si Zenix, ini ketemu paling murah sih, mulai 4,5, 3 juta, ini 1,9. Betul. Tetap ketemu low budget. Sing iso coverage kebutuhan teman-teman mendang-mending tapi kualitasnya bagus. Betul, gitu ya. betul sekali kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian sih ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat insight-nya. Kita datangkan narasumber dari Surabaya yang memang ahlinya CCTV. Terima kasih. Nah, nextnya kita akan bisa mendatangkan beliau lagi, semoga mau berkenan. Nah, tapi dengan topik yang berbeda. Siap. Bisa topik server atau mungkin topik komponen yang lain ya. Yes, mungkin yang terakhir pesan saya jangan lupa teman-teman harus subscribe juga ke channelnya Ko Samuel. CGM11.computer. Nah, supaya dapat update insight khusus dari channel mereka tentang dunia IT. Tentang dunia IT. Yes, kita aja bro ya. Semoga tetap sehat, ekonominya baik-baik aja dan tetap bisa belanja komputer. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam josh. Mantap.